Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Febriani. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Strategi Pembelajaran SKI berdasarkan tujuan. Strategi pembelajaran berdasarkan tujuan ini ada 4 poin penting. Yang pertama, sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, strategi pembelajaran SKI. Yang ketiga, tujuan pembelajaran SKI. Dan yang terakhir, analisis taksonomi dalam tujuan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam. Jadi, apa sih sejarah kebudayaan Islam itu? Banyak kata tentang sejarah. Yang pertama, kata sejarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Menurut istilah, sejarah diartikan sebagai pengetahuan yang menjaga nilai keistimewaan budaya yang terdapat di dalam peristiwa yang terjadi atau masa lampau. Pengertian sejarah lainnya adalah catatan peristiwa pada masa lampau yang mencakup perjalanan hidup manusia dalam berkembangnya dari masa ke masa. Sejarah kebudayaan Islam Indonesia memberikan gambaran tentang Islam. Kebudayaan tentang Islam yang bisa berinteraksi dengan damai dan juga tenang, tanpa melalui proses kekerasan maupun benturan seperti yang terjadi pada negara lain. Proses itu dijadikan sebagai membentuk dan menguatkan Indonesia dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan Indonesia. Sejarah kebudayaan Islam merupakan suatu budaya yang tidak terlepas dari hukum politik dan juga kuasa, yang berhubungan dengan proses kehidupan manusia untuk dipelajari dan hikmahnya dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Dan sebagian dari masyarakat Indonesia menganut agama Islam yang tidak terpisahkan dari jati khas bangsa negara Indonesia. Karena Islam tidak lepas dari beberapa kebudayaan lokal. Islam memiliki sifat yang unik dan juga khas yang beda dari bangsa-bangsa lain. Sedangkan kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang berasal dari jamak budi, yang artinya budi atau akal yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan pemikiran manusia. Kebudayaan menjadi patokan yang sangat penting karena bukan hanya sebagai catatan sebuah sejarah, tapi memberi pesan kepada kita untuk sebuah bangsa dalam mengenang apa peristiwa atau kejadian yang telah lalu. Kebudayaan Islam termasuk perpaduan dari kebudayaan lama dan kebudayaan baru. Di antara keduanya saling menghubung, saling menguat, bahkan saling mengubah. Sejarah kebudayaan Islam dapat kita pahami sebagai peristiwa atau asal-muasal Islam berada. Nilai di dalam sejarah kebudayaan Islam yaitu nilai global yang efektif dalam kebudayaan Islam. Nilai ini diambil sebagai peristiwa atau kejadian pada masa lalu di dalam sejarah Islam. Karena nilai itu menjadi landasan dalam kemunculan peristiwa sejarah kebudayaan Islam. Nilai pada sejarah kebudayaan Islam dapat dijadikan sebagai pembelajaran pada sejarah kebudayaan Islam yang dapat disubstansialkan. Sejarah memiliki beberapa pengertian dari para ahli, yaitu dari Ibnu Khaldun. Dia menjelaskan bahwa sejarah adalah catatan tentang perkembangan manusia atau dunia. Sedangkan Ermuh Ali menjelaskan pengertian yang hampir sama dengan Ibnu Khaldun, yaitu meliputi 3 hal, sehingga dapat dikatakan bahwa sejarah yaitu kejadian serta perubahan yang muncul di sekitar, adanya kisah tentang perubahan atau peristiwa yang terjadi, dan ilmu-ilmu yang mempelajari perubahan perubahan yang terjadi pada masa itu. Maka dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu berdasarkan beberapa kisah atau cerita yang telah dibuktikan kebenarannya.
Sejarah kebudayaan Islam merupakan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu yang di dalamnya terdapat pengetahuan, kesenian, moral, dan adat atau kebiasaan yang didapat oleh manusia. Sejarah juga menjelaskan peristiwa tentang asal-usul perkembangan dari para tokoh bersejarah pada masa lampau, mulai dari masa sebelum Islam dan kelahiran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan kebudayaan memiliki beberapa pengertian mengenai istilahnya. Yang pertama, kebudayaan merupakan cara berpikir setiap orang yang berkomitmen akan keseluruhan kehidupan sehingga membentuk kesatuan sosial. Yang kedua, kebudayaan adalah tindakan yang dibuat oleh individu yang berkaitan dengan lingkungan sehingga sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku, kebiasaan, serta cara berpikir seseorang yang sangat berpengaruh di dalam lingkungan kehidupan. Dan juga dapat disimpulkan bahwa pengertian sejarah kebudayaan Islam adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya peradaban Islam yang terjadi di masa Nabi dan para sahabat-sahabat di masa lampau. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya, strategi pembelajaran SKI akan dijelaskan oleh Saudari Intia. Pada Intia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intia Lorenza. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi pembelajaran SKI. Islam mampu memberikan peran yang sangat penting dalam memberikan pesan moral kepada setiap peserta didik melalui kegiatan mengenal, memahami, lalu menghayati makna sejarah kebudayaan Islam dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan melalui proses pembelajaran. Pengajaran serta pelatihan yang mengandung nilai ilmu pengetahuan yang dapat dilakukan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, serta kepribadian peserta didik. Dengan adanya strategi, mampu membentuk perilaku peserta didik dan pola berpikir yang akan digunakan peserta didik dalam menyerap pembelajaran yang akan dipelajarinya. Menggunakan strategi dalam pembelajaran dapat membantu peserta didik untuk mempermudah dalam memahami keefektifan proses belajar, dan informasi-informasi yang telah dirancang pun dapat menjadi lebih efektif bagi peserta didik. Pembentukan strategi pembelajaran menggunakan informasi yang dikumpulkan dan menghasilkan rencana yang efektif untuk mengajarkan pembelajaran kepada peserta didik, yang dimana menghubungkan antara teori dengan metode pembelajaran mengenai peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Strategi di sini merupakan langkah-langkah jika dihubungkan dengan pembelajaran, maka strategi merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam melaksanakan proses belajar mengajar, yang meliputi pemilihan strategi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang harus maksimal. Karena di sini untuk mendorong materi pelajaran, karena strategi termasuk komponen yang utama dalam suatu tujuan belajar mengajar. Strategi di sini mampu menentukan seberapa berkualitas perilaku peserta didik dalam mencapai sasaran pembelajaran yang akan dituju. Adapun menurut para ahli seperti Miyarso yang menjelaskan bahwa pembelajaran adalah kegiatan yang terencana, yang memiliki tujuan dan terkendali agar perubahan yang telah terjadi tidak berubah. Selanjutnya, menurut Smith dan Ragan yang menjelaskan bahwa pembelajaran adalah kegiatan memberikan arahan untuk membantu peserta didik dalam mencapai suatu tujuan, baik tujuan belajar maupun tujuan peserta didik untuk belajar.
Para peserta didik ditekankan agar dalam proses belajar mengajar, para guru harus menyediakan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, sehingga dengan demikian mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang ada. Salah satunya yakni proses komunikasi yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Karena dengan adanya proses komunikasi, maka guru dan peserta didik mampu berinteraksi dengan baik, sehingga memudahkan untuk mentransfer pembelajaran hal-hal yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Di sini ada beberapa macam strategi pembelajaran yang tepat untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yakni pertama, pembelajaran kooperatif integrated reading and composition, yang termasuk salah satu pembelajaran kooperatif karena termasuk strategi yang unik yang menjadi pembedanya, yaitu tujuan, tugas, dan fungsi yang berbeda dalam proses pembelajaran. Peserta didik dalam strategi pembelajaran ini memfokuskan pada kurikulum dan metode-metode pengajaran yang membentuk sebuah kelompok yang dimana peserta didik dapat menyelesaikan suatu masalah dan meringkas suatu unsur cerita sehingga dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sosial para peserta didik. Adapun selanjutnya strategi pembelajaran ekspositori, yakni iman yang ini dimana ditekankan kepada peserta didik materi pembelajaran secara langsung dari guru kepada peserta didik dalam suatu kelompok agar peserta didik dapat menguasai materi. Pembelajaran secara maksimal, strategi ini menggunakan pendekatan pembelajaran dari guru kepada peserta didik. Pembelajaran meliputi 4 hal, yaitu pertama, pelaksanaan tujuan pembelajaran, yang kedua, pelaksanaan dari sistem, yang ketiga, diterapkannya metode tata cara dalam pembelajaran termasuk berbagai fasilitas pendukung yang dapat digunakan guru dan peserta didik sehingga mampu menunjang proses pembelajaran lebih maksimal. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu gerakan kriteria keberhasilan sehingga mampu menjadi evaluasi dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, apabila proses pembelajaran sebelumnya itu kurang maksimal. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Alfitro Triadi. Di sini saya sebagai pemakala dari kelompok 3 ingin melanjutkan penjelasan dari materi kelompok kami. Dan selanjutnya ada tujuan pembelajaran SKI. Tujuan pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat berperan penting di dalam proses pembelajaran, karena dengan adanya tujuan dalam sebuah pembelajaran, maka peran dari pendidikan yaitu harus memiliki petunjuk dalam menentukan dan mampu melaksanakan sesuatu serta memiliki target yang sesuai akan tujuan yang dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Adapun pembelajaran sejarah kebudayaan Islam itu setidaknya memiliki beberapa tujuan. Antara lain, yang pertama, setidaknya para peserta didik itu dapat mengetahui ataupun menerapkan dengan senang hati untuk mengikuti tingkah laku ataupun kebiasaan dari para nabi dan orang-orang soleh dalam kesehariannya. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai contoh bagi seluruh umat Islam di muka bumi, bagi yang meyakini dengan keimanan yang kuat. Yang ketiga, untuk membersihkan diri atau moral serta mempunyai sikap patriotisme terhadap tanah air dan setia kepadanya. Yang keempat, peserta didik itu dapat menerapkan contoh tauladan yang baik, mempunyai akhlakul karimah yang baik, serta ideal dalam kehidupan pribadi dan sosial lingkungan anak-anak untuk mendorong mereka dalam mengikuti ajaran tingkah laku Rasul.
Adapun tujuan yang terakhir itu untuk mengetahui dengan jelas perkembangan agama Islam di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, Kementerian Agama memberikan paparan tentang tujuan mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa mempengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mampu menumbuhkan kesadaran peserta didik akan pentingnya mempelajari dasar dari ajaran, nilai-nilai, serta norma-norma Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mampu menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang waktu dan tempat yang sangat penting karena merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa selanjutnya. Yang ketiga, mampu melatih peserta didik cara dalam mengemukakan persepsi dalam merespon suatu pemikiran yang diterima. Yang terakhir, mampu mengembangkan analisis serta penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti nyata bahwa benar adanya peradaban umat Islam di masa lampau. Adapun tujuan yang dijelaskan dari poin-poin di atas itu memberikan kita pemikiran yang cukup jelas bahwa sesungguhnya pembelajaran sejarah kebudayaan Islam itu dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk lebih mengenal, memahami, menghayati secara mendalam sejarah kebudayaan Islam yang mengandung nilai-nilai kearifan yang ada dalam sejarah kebudayaan untuk menjadi bahan pelajaran yang digunakan untuk melatih kecerdasan intelektual, membentuk sikap atau tingkah laku kepribadian peserta didik, memperluas pemahaman dan kemampuan memilih secara umum dan menyeluruh terhadap peristiwa penting sejarah kebudayaan Islam, mulai dari perkembangan Islam dari masa ke masa sampai perkembangan Islam ke Indonesia. Materi selanjutnya itu ada analisis taksonomi dalam tujuan pembelajaran. Taksonomi digunakan untuk menganalisis tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain. Yang pertama kognitif, kedua efektif, dan yang ketiga psikomotor. Dan setiap ranah tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara bertingkat-tingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkat diperkirakan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Adapun tujuan dari taksonomi yang pertama adanya kejelasan istilah tujuan yang digunakan dalam tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran berfungsi untuk memberikan arah dalam proses belajar dan menentukan perilaku yang dianggap sebagai bukti hasil belajar. Yang kedua, sebagai alat membantu guru dalam menyusun tes, teknik penilaian, dan evaluasi. Hasil belajar di Indonesia itu diatur oleh parameter taksonomi Bloom yang disusun oleh Benjamin S. Bloom. Tujuan pendidikan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kognitif. Kognitif penyesuaian pada kemampuan berpikir, kemampuan intelektual, dan kemampuan memecahkan masalah yang lebih menyatukan beberapa ide gagasan yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, efektif, berkaitan dengan sikap, nilai, watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, dan emosi. Hasil belajar efektif akan tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku, dan masih banyak lagi ranah efektif yang lainnya. Yang tiga, psikomotorik, itu berkaitan dengan skill, kemampuan bertindak seseorang setelah menerima pengalaman belajar. Hasil belajar psikomotor ini merupakan kelangsungan hasil belajar kognitif dan hasil belajar efektif. Ada 3 macam ranah psikomotorik, diantaranya 1, mengindra, yang kedua itu kesiagaan diri, yang ketiga memimpin. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 3. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.